Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kepentingan dari dua kalimat syahadat yang harus kita pahami adalah bahwa la ilaha illallah merupakan khulasatul ta'alimil islami, ringkasan pembelajaran di dalam Islam. Jadi inti pelajaran dari Islam harus memahami tentang la ilaha illallah. Coba lihat dalam surah 21 ayat 25, surah Al-Anbiya ayat 25. Coba Goni bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami telah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi ayat ini Al-Anbiya 25 menjelaskan semua Rasul Allah yang Allah utus ke muka bumi punya tugas untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kaumnya diajak untuk mentauhidkan Allah melalui kalimat la ilaha illallah menolak, maka Rasul berani memusuhinya, bahkan memeranginya. Tetapi ketika musuhnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun pedang sudah terangkat, maka dijaga kesuciannya dikarenakan haram memancarkan darah orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kita hari ini dikarenakan sedang mempelajari tentang kepentingan syahadat, berarti inti pelajaran dari Islam kita harus benar-benar bisa mendakwahkan kalimat la ilaha illallah dengan akhlak kita. Setelah kita menjadikan la ilaha illallah sebagai zikir, maka kita harus bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan, supaya nilai kehidupan kita menjadi nilai dakwah. Yang kedua, coba lihat dalam surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul itu disebut dengan ayat perintah. Allah memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kamu bukti benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nanti yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintaimu. Ketika Allah telah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosamu,
Karena Allah telah mencintaimu, maka Allah akan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah, Allah itu banyak pengampunnya lagi maha penyayang, pengasih. Ini merupakan proses. Pertama, ketika kita ingin dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, proses pertama harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah di muka bumi, semua Rasul Allah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, maka kita pun harus bisa mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Kalau Rasul Allah bisa membuktikan akhlak la ilaha illallah, maka kita pun harus bisa membuktikan akhlak la ilaha illallah. Kalau Rasul dengan kalimat la ilaha illallah menjadikan orang yang jauh menjadi dekat, orang yang sedang bertengkar, berselisih menjadi satu saudara, menjadi sahabat, bahkan saling menolong ketika sulit dan susah, maka kita pun harus seperti itu. Dengan modal la ilaha illallah, yang tidak kenal menjadi kenal. Dengan la ilaha illallah, yang jauh menjadi dekat. Dengan la ilaha illallah, orang lain yang bukan turunan kita menjadi saudara dalam seagama. Itu semua dibentuk oleh Rasul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau benar kita tuhibbunallah, mencintai Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikutilah aku. Berarti kita sebagai umat Rasul, kalau ingin diakui oleh Rasul sebagai umatnya, harus benar-benar bisa membuktikan la ilaha illallah di dalam kehidupan. Apa yang akan terjadi kalau kita sudah bisa mengikuti Rasul? Maka yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintaimu. Jadi kita mengejar mahabbah, cinta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah mencintai, maka apapun yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan. Kenapa? Allah cinta. Dan datangnya sesuatu kalau dikarenakan didasari dengan cinta, maka akan ada ridhonya. Beda kalau Allah tidak mencintainya. Allah tidak mencintai orang yang berbuat aniaya di muka bumi, tetapi tetap orang tersebut Allah berikan kesehatan, Allah berikan jabatan, Allah berikan harta. Itu tidak didasari dengan ridho Allah, tetapi yang mereka dapat, orang yang suka membuat kekacauan atau kerusakan di muka bumi, itu namanya istidraj, sungkunan dari siapa? Dari Allah. Maka Allah beri tetapi tidak disertai dengan ridhonya. Kalau kita harus mencari apa? Wa taqtadi ridhom bi ghairi suti fa'iqatan abiyata limuti. Ketika Ibnu Malik oke menginginkan ridho saha, ridho Allah melalui ridho seorang guru. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka jaminannya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ini proses mengikuti Rasul, Allah akan mencintai hamba tersebut. Ketika hamba tersebut mendapatkan kecintaan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa hamba tersebut, sebanyak apapun kesalahan atau perbuatan maksiatnya, ketika Allah sudah mencintainya, maka wallahu ghafurur
Rahim. Allah luas ampunannya. Allah sangat penyayang kepada hambanya. Coba buka surah Al-An'am ayat 153. Surah 6 ayat 153. مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Surah 6 ayat 153. Wa anna hada sirati. Allah menjelaskan, ya. Allah menjelaskan di ayat ini, wa anna hada, dan sesungguhnya inilah jalanku, mustaqimah, yang lurus. Ini ayat diterima oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyatakan begini kepada sahabatnya, anna hada sirati, inilah jalanku, inilah jalan hidupku yang lurus, tidak ada keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kata Rasulullah, aku lebih baik dibenci oleh kamu yang tidak suka kepada tauhid daripada aku dibenci oleh siapa? Allah. Karena aku meyakini hada sirati mustaqimah, inilah jalan yang lurus. Maka fattabi'u. Nah, ini Rasul mengajak, fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan suka wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan suka mencari jalan-jalan yang lain. Allah telah berikan jalan, Allah telah memberikan petunjuk, wa hadainahu najdain. Di muka bumi ada dua jalan yang Allah berikan. Pertama, wa hadainahu najdain. Allah memberikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan syukur, jalan kufur, jalan iman, jalan kafir. Jadi di dunia ada dua. Apakah kita mau menjadi seorang yang syakir, bersyukur kepada Allah, atau kufur kepada Allah? Apakah kita mau menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang kafir? Hidup ini pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Ketika kita yakin melalui petunjuk Allah Al-Quran, perjalanan Nabi dan Rasul dalam Al-Quran kita temukan inilah jalan yang Allah ridhoi, maka fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan banyak milih jalan selain jalan Allah. Kenapa? Kalau kita memilih jalan yang lain, maka fatafarraqa bikum an sabili, kita akan terlepas dari jalan siapa? Dari jalan Allah, akan keluar dari jalan yang Allah ridhoi. Nauzubillah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun. Demikianlah Dia, Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi semuanya Allah jelaskan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah kepada umatnya, sehingga kita bisa paham dari Al-Quran tentang siratal mustaqim yang ada pada hari ini di dunia, supaya kita menjadi orang takwa. Ini yang disebut dengan rahmaniyah Allah, kasih sayang Allah kepada
kepada kita hari ini di dunia. Sehingga dakwah itu tidak terbatas. Semua manusia berhak menerima dakwah. Semua manusia boleh menerima ayat-ayat Allah, tetapi yang menentukan pola hidupnya adalah dirinya sendiri, karena Allah tidak memaksa seseorang untuk berada dalam agama yang Allah ridhoi. Tetapi ketika kita sudah menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang harus kita jalani, maka di sana akan datang koharnya Allah. Allah akan memaksa kita untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah.